Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Ika Nuria Azizah NPM 069. Kemudian ada Erviana Dwi Aksari NPM 100 dan juga ada Abdul Armi Ma'arif NPM 102. Nah, berikut ini penyajian presentasi dari kami. Memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem. Nah, penyimpangan dalam penilaian etika dan bisnis telah terjadi di berbagai industri secara meluas. Bahkan dalam lingkungan baru yang berasaskan hukum, manajer yang melanggar hukum dan dinyatakan bersalah akan dipenjara. Nah, contohnya seperti hukuman negara federal Amerika Serikat yang diterapkan pada tahun 87 tentang tegasnya hukuman bagi pelaku bisnis yang melanggarnya. Nah, meskipun pada waktu itu pebisnis sudah mematuhi, namun masih terjadi kegagalan instansi dalam memberikan penilaian hukum dan etika, bukan disebabkan oleh Departemen Sistem Informasi. Nah, sistem informasi ini juga dijadikan sebagai alat bagi banyak pelanggaran. Kemudian ada etika atau ethics yang mengacu pada prinsip benar atau salah mengenai yang dilakukan seorang individu sebagai makhluk moral yang bebas untuk membimbing perilakunya. Nah, kemudian ada isu etika menjadi penting ketika mulai ada internet dan e-commerce. Adapun masalah etika lainnya yang ditekankan pada sistem informasi adalah membangun konsekuensi, menentukan standar untuk menjaga kualitas, kemudian nilai institusi yang dianggap penting bagi kualitas hidup masyarakat yang informatis. 5 dimensi moral di era informasi. Isu etika sosial dan politis memiliki 5 dimensi moral. Nah, yang pertama adalah hak dan kewajiban informasi, di mana mengenai hal apa sajakah yang harus dimiliki oleh seorang individu dan organisasi, dan apa sajakah yang harus dilindungi. Yang kedua, hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Nah, ini mengenai bagaimana hak kekayaan intelektual model lama dapat dilindungi dalam sebuah masyarakat digital, melacak serta mengalkulasikan kepemilikan ataukah lebih mudah ataupun sulit. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Nah, ini mengacu kepada siapa yang mampu menyelenggarakan dan akan diberi sanksi atas perbuatan yang merugikan terhadap informasi individu ataupun kelompok serta hak kepemilikannya. Kemudian yang keempat, kualitas sistem. Nah, ini lebih seperti standar kualitas data dan sistem yang kita butuhkan untuk melindungi hak-hak individu dan keamanan dalam masyarakat. Yang terakhir, kualitas hidup, di mana dalam sebuah masyarakat harus ada nilai yang dipertahankan. Itu seperti apa dalam syarat akan pengetahuan dan informasi. Bahkan terhadap praktik dan nilai budaya pun yang didukung oleh teknologi baru. Model pemikiran tentang isu etika, sosial, dan politis. Isu etika, sosial, dan politis saling berkaitan. Etika yang mungkin kita hadapi sebagai manajer sistem informasi tercermin pada debat sosial dan politik. Nah, kemudian model hubungan pemikiran ini ditunjukkan pada gambar tersebut, di mana pengenalan teknologi informasi memiliki dampak seperti gelombang, menimbulkan isu etika, sosial, dan politis baru yang harus ditangani di tingkat individu, sosial, dan politis. Nah, isu ini memiliki 5 hak yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Tren utama dari teknologi yang mengedepankan isu etika. Ada 5 tren utama dari teknologi yang bertanggung jawab terhadap tekanan-tekanan di bidang etika. Yang pertama adalah kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Dampaknya akan semakin banyak perusahaan yang bergantung pada sistem komputer dalam menjalankan kegiatan utamanya. Yang kedua, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Nah, dampaknya perusahaan dapat dengan mudah memelihara serta terperinci masing-masing database-nya. Yang ketiga, kemajuan analisis data. Dampaknya perusahaan dapat menganalisis data dalam jumlah besar tentang seseorang guna dikembangkan menjadi profil perilaku mereka serta terperinci.
Yang keempat, kemajuan teknologi jaringan. Nah, dampaknya dapat menyalin data dari satu lokasi lain dan mengakses data pribadi dari lokasi yang jauh dengan lebih mudah. Yang terakhir, dampak pertumbuhan perangkat telepon genggam. Nah, dampaknya ponsel seseorang mungkin sedang disadap tanpa pengetahuan pemiliknya. Non-Obvious Relationship Awareness atau NORA, teknologi analisis data baru yang disebut Non-Obvious Relationship Awareness atau NORA, telah meningkatkan kemampuan organisasi swasta dan pemerintah dalam melakukan profiling. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan teknologi NORA dapat mengambil informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Nah, seperti daftar pengawasan, sistem penanganan insiden dan penahanan, kemudian sistem transaksi pelanggan, rekaman telepon, dan sistem sumber daya manusia. Dan kemudian dapat menemukan hubungan terselubung. Army Al-Ma'arif NPM 191331000102. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, etika dalam masyarakat informasi. Etika merupakan perhatian bagi manusia yang memiliki pilihan. Etika juga merupakan tentang pilihan seseorang ketika berhadapan dengan beberapa alternatif tindakan. Konsep dasar responsibilitas, akuntabilitas, dan liabilitas. Yang pertama, responsibilitas atau pertanggungjawaban merupakan elemen utama dari tindakan etika. Responsibilitas mengandung arti bahwa Anda menerima kemungkinan biaya yang akan timbul, tugas dan kewajiban atas keputusan yang Anda buat. Yang kedua, akuntabilitas merupakan fitur dari sistem dan institusi sosial. Hal tersebut berarti ada mekanisme yang sesuai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Sistem dan institusi yang tidak mampu menemukan orang yang pantas melakukan tindakan tertentu pada dasarnya tidak mampu memberikan analisis etika ataupun tindakan etika. Yang ketiga, liabilitas merupakan perluasan konsep dari responsibilitas yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum. Liabilitas merupakan fitur dari sistem politik di mana suatu badan hukum di suatu tempat mengizinkan seseorang untuk menerima perbaikan kerusakan yang terjadi pada dirinya yang disebabkan oleh orang lain, sistem, maupun organisasi. Konsep-konsep dasar ini membentuk analisis etika yang mendasar dari sistem informasi dan orang-orang yang mengelolanya. Yang pertama, teknologi informasi disarung melalui institusi sosial, organisasi, dan individual. Sistem-sistem tersebut tidak berdampak bagi diri mereka sendiri. Bagaimanapun, sistem informasi mempengaruhi eksistensi produk institusi, organisasi, semua tindakan dan perilaku individual. Yang kedua, tanggung jawab terhadap konsekuensi dari teknologi tersebut sepenuhnya jatuh pada institusi, organisasi, dan manajer yang memilih untuk menggunakan teknologi tersebut. Menggunakan teknologi informasi dengan tanggung jawab sosial mengandung arti bahwa Anda dapat akan bertanggung jawab terhadap konsekuensi perbuatan Anda. Yang ketiga, di dalam masyarakat yang memiliki etika dan politik, setiap individu dapat memperoleh rugi dari kerusakan atau kerugian yang dideritanya melalui rangkaian hukum yang dikarakteristikkan sebagai proses hukum. Selanjutnya, analisis etika. Yang pertama, identifikasi dan gambarkan fakta secara jelas. Temukan siapa yang melakukan suatu tindakan dan untuk siapa tindakan tersebut dilakukan, di mana, kapan, dan bagaimana. Contoh, Anda akan terkejut pada kesalahan-kesalahan pada fakta yang dilaporkan, dan Anda akan menemukan fakta lebih mudah pada saat membantu mendefinisikan solusinya. Melibatkan pihak yang bertentangan dalam dilema etika untuk menyetujui fakta-fakta juga akan membantu. Yang kedua, definisikan konflik
atau dilema dan identifikasikan nilai-nilai yang lebih tinggi yang terlibat. Isu-isu etika, sosial, dan politis selalu mewakili nilai-nilai yang lebih tinggi. Kelompok-kelompok yang berselisih semuanya mengklaim mengusung nilai-nilai yang lebih tinggi. Contohnya kebebasan, privasi, perlindungan hak, dan perdagangan bebas. Biasanya isu etika melibatkan sebuah dilema, dua program tindakan yang bertentangan namun sama-sama mendukung atau memiliki nilai manfaat. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Setiap isu etika, sosial, dan politis selalu memiliki pihak-pihak yang berkepentingan. Para pemain yang memiliki kepentingan terhadap hasil pihak-pihak yang telah berupaya dalam situasi tersebut, dan biasanya pihak yang memiliki pendapatan yang vokal. Yang keempat, identifikasi pilihan beralasan kuat yang bisa Anda ambil. Anda mungkin akan menemukan tidak adanya pilihan yang dapat memuaskan semua pihak, namun beberapa pilihan lebih baik ketimbang yang lainnya. Terkadang solusi yang baik atau etis tidak selalu memiliki konsekuensi yang seimbang di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kelima, identifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari pilihan yang Anda ambil. Beberapa pilihan mungkin benar secara etika, namun membawa malapetaka dari sudut pandang yang lain. Suatu pilihan mungkin berhasil dalam suatu kasus, namun belum tentu berhasil dalam kasus yang serupa. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama etika. Ada beberapa prinsip etika yang berakar dalam banyak kebudayaan yang telah bertahan sepanjang sejarah. Yang pertama, perlakukan orang lain yang kamu inginkan orang lain perlakukan kepadamu. Artinya, posisikan diri Anda pada posisi orang lain dan berpikir seolah-olah Anda adalah objek dari keputusan yang Anda buat dapat membantu Anda dalam membuat keputusan yang adil. Yang kedua, jika suatu tindakan tidak pantas bagi setiap orang, itu tidak pantas bagi seseorang. Artinya, tanyakan kepada diri Anda, jika setiap orang melakukan hal ini, dapatkah suatu organisasi ataupun masyarakat bertahan? Yang ketiga, jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, maka tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Artinya, aturan ini merupakan suatu tindakan mungkin akan membawa perubahan kecil saat ini dan hal tersebut dapat diterima. Namun apabila hal tersebut dilakukan berulang-ulang, hal tersebut akan membawa perubahan yang tidak dapat diterima dalam jangka panjang. Dalam pepatah mungkin yang diterjemahkan sebagai ketika mulai menuruni jalan yang licin, Anda tidak mungkin dapat terhenti. Yang keempat, ambil tindakan yang memberi nilai yang lebih tinggi atau lebih besar. Artinya di sini aturan mengasumsikan Anda dapat memprioritaskan tingkatan nilai dan memahami konsekuensi dari berbagai macam tindakan. Yang kelima, ambil tindakan yang memberikan kerugian paling sedikit dan biaya paling murah. Ada beberapa tindakan memiliki biaya kegagalan yang sangat mahal dengan kemungkinan yang lebih rendah. Contoh, membangun pembangkit bertenaga nuklir di pedesaan, atau biaya kegagalan yang sangat mahal dengan kemungkinan yang cukup besar, atau mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan kecelakaan lalu lintas. Hindari tindakan yang memiliki biaya kegagalan yang sangat mahal. Yang keenam, asumsikan bahwa seluruh benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud adalah milik seseorang sampai ada deklarasi spesifik yang menyatakan sebaliknya. Artinya, jika segala sesuatu diciptakan berguna untukmu, maka hal tersebut memiliki nilai, dan Anda seharusnya berasumsi orang yang menciptakannya mengharap kompensasi atas pekerjaannya. Selanjutnya, kode etik profesional.
Kode etik profesional diresmikan oleh asosiasi profesional seperti Asosiasi Medis Amerika, Asosiasi Bar Amerika, Asosiasi Profesional di Bidang Teknologi Informasi, dan Asosiasi Permesinan Komputer. Kelompok-kelompok profesional ini bertanggung jawab kepada aturan khusus terkait profesi mereka masing-masing yang menentukan tingkat kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Kode etik adalah janji berdasarkan proses profesi untuk mengatur kalangan profesional dengan kepentingan umum masyarakat. Beberapa dilema etika dalam dunia nyata. Sistem informasi telah menciptakan dilema etika yang baru, yang salah satunya berupa rangkaian kepentingan yang saling berseteru dalam satu sama lain. Sebagai contoh, banyak perusahaan telepon berskala besar di Amerika Serikat menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi jumlah tenaga kerja mereka. Perangkat lunak pengenal suara mengurangi kebutuhan operator manusia yang memungkinkan komputer mengenali respon pelanggan lewat serangkaian pertanyaan terkomputerisasi. Banyak perusahaan mengawasi apa yang dilakukan karyawannya di internet untuk mencegah mereka membobong sumber daya perusahaan pada kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Saya Erviana Dwi Aksari, NPM 100, akan melanjutkan pembahasan mengenai dimensi moral dalam sistem informasi. Hak informasi, privasi, dan kebebasan di era internet. Privasi atau privacy adalah hak seseorang untuk tinggal seorang diri, bebas dari pengawasan maupun campur tangan pihak lain ataupun organisasi termasuk negara. Hak terhadap privasi dilindungi oleh konstitusi di Amerika Serikat, Kanada, Jerman dengan berbagai cara yang berbeda, serta di negara lainnya melalui undang-undang. Sebagian besar undang-undang yang mengatur terhadap privasi di Amerika dan Eropa disusun berdasarkan aturan hidup yang disebut praktek informasi yang adil, Fair Information Practice atau FIP, yang pertama kali dicetuskan pada tahun 1979 oleh Komite Penasehat Pemerintah Federal dan diperbaharui pada tahun 2010 yang menambahkan tentang teknologi yang menyerang privasi atau FTC. Selanjutnya yaitu Instruksi Eropa mengenai perlindungan data. Di Eropa, perlindungan terhadap privasi lebih ketat daripada di Amerika Serikat. Negara-negara Eropa tidak mengizinkan perusahaan untuk menggunakan informasi pribadi milik seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Pada 25 Oktober 1998, Komisi Instruksi Eropa mulai memberlakukan perluasan perlindungan privasi ke seluruh negara-negara Eropa. Petunjuk tersebut mewajibkan setiap perusahaan untuk memberitahu orang yang bersangkutan apabila mereka sedang mengumpulkan informasi tentangnya dan menjelaskan bagaimana data tersebut akan disimpan dan digunakan. Konsumen secara resmi memberikan persetujuan sebelum perusahaan dapat secara resmi menggunakan data tersebut dan memiliki akses untuk informasi tersebut, memperbaikinya, dan meminta penghentian pengumpulan data. Yaitu tantangan internet terhadap privasi.
teknologi internet telah menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan privasi seseorang. Informasi yang dikirim pada jaringan luas ini akan melewati berbagai macam sistem berbeda yang dapat memantau, menangkap, atau menyimpan setiap pertukaran informasi yang melewatinya. Contohnya pelacakan web yang telah terjadi pada situs web dan laman web yang telah Anda kunjungi, konten online yang telah diakses seseorang, dan item yang dibeli seseorang melalui internet. Pengawasan dan pelacakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pengunjung. Cookies adalah teks kecil yang tersimpan pada hard disk ketika pengguna mengunjungi situs web. Cookies mengidentifikasi perangkat lunak yang digunakan oleh pengunjung dalam melakukan browsing internet dan memantau pada kunjungan situs web. Selanjutnya yaitu hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah sebuah formula, perangkat, pola, atau kompilasi data yang digunakan untuk tujuan bisnis dan bukanlah informasi yang dianggap secara umum. Yang kedua yaitu ada hak cipta. Hak cipta adalah hak yang dijamin oleh undang-undang untuk melindungi pencipta karya intelektual dari tindakan duplikasi yang dilakukan oleh pihak lain dengan tujuan apapun sepanjang hidup pencipta karya tersebut ditambah 70 tahun sesudah kematiannya. Yang ketiga yaitu ada hak paten. Hak paten mengizinkan pemiliknya melakukan monopoli eksklusif terhadap ide di balik penemuan yang diperolehnya selama 20 tahun. Selanjutnya yaitu tantangan bagi hak kekayaan intelektual. Teknologi informasi terkini, terutama perangkat lunak, menimbulkan tantangan-tantangan yang luar biasa terhadap hak kekayaan intelektual, sekaligus menciptakan masalah-masalah etika sosial politik yang signifikan. Penyebaran jaringan elektronis, termasuk internet, telah mempersulit perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Dengan menggunakan teknologi jaringan, informasi dengan cepat dapat diperbanyak dan didistribusikan. Informasi dapat disalin secara legal dari satu tempat dan didistribusikan lewat sistem dan jaringan lainnya yang tidak terlibat dalam pelanggaran ini. Individu juga dapat secara legal menyalin dan mendistribusikan untuk MP3 digital di internet selama bertahun-tahun. Undang-Undang Hak Cipta Milenium Digital atau The Digital Millennium Copyright Act atau DMCA pada tahun 1998 juga menyediakan perlindungan hukum terhadap hak cipta. DMCA menerapkan perjanjian Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau World Intellectual Property Organization Treaty yang menyatakan tindakan mengalih atau memanipulasi materi perlindungan hak cipta berbasis teknologi merupakan tindakan yang legal. Selanjutnya yaitu bagaimana informasi dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Meskipun sistem komputer telah menjadi sumber kelayakan dan efisiensi, namun mereka memiliki berbagai dampak negatif. Error pada komputer dapat menimbulkan kerugian yang serius bagi individu dan organisasi.
Kualitas data yang buruk dianggap bertanggung jawab terhadap gangguan dan kerugian pada organisasi bisnis. Bidang pekerjaan bisa hilang ketika komputer menggantikan pekerjaan atau tugas-tugas menjadi tidak dibutuhkan semenjak proses bisnis ditata ulang. Penyebar luasan komputer menyebabkan meningkatnya peluang kejahatan lewat komputer serta penyalahgunaan komputer. Komputer juga dapat menimbulkan masalah-masalah kesehatan seperti RSI, sindrom penglihatan komputer, dan stagnostress. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.